menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan, tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya, ingin tahu rambu-rambu agama supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu, supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih, ini kan kesini paman kan, ya kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wa banati ammika wa banati ammatika. Ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Am itu paman dari ayah. Khal paman dari ibu. Ammah, ammatun ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan, bibi kan? Ya, baik. Ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun, dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh, sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh, tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir ASInya macet, maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASInya, ya kan? Halo, ada yang salah? Share, like, and comment, itu kan? Baik. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya, jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birradha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja, tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek, sambil lari nikah gitu kan? Tidak, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik. Dan bermohon kepada Allah kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak, nggak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan, dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya, taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu, nggak usah pakai tapi walaupun meskipun, udah ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan, doa sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan.